Betul. Dalilnya di mana? Paulus ini nabi. Bentar, saya buka. Matius 24 nomor 24. Matius 24 nomor 24, Bang. Paulus adalah nabi. Saudara Ares Degat, apa kabarku, Bang? Iya, Bang. Iya. Alhamdulillah baik, Bang. Muslim? Iya, Bang. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Bang. Kita cari Kristen satu orang untuk bantu saudara Jo, boleh? Oke, Bang, siap, Bang. Oke, makasih Bang Aries. Thank you, Bang. Oke, makasih, Bang, ya. Selalu, Bang, ya. Siap, salam sama tetangga ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, kok jadi kayak ini? Halo. Aduh, susah ini teman-teman. Saudara Regar, halo. Halo, Bang. Ya, iya Bang. Halo Bang. Saya Islam Bang. Loh, kok bisa naik Bang? Kapan saya minta naik Bang? Dari tadi abangku, Masya Allah. Salam kenal Bang Regar. Ya, waalaikumsalam. Salam kenal abangku cuma. Assalamualaikum abangku. Makasih ya Bang. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Kuat Bang, kuat Bang. Abang Kuat juga. terus. Siap, insya Allah abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku siap, thank you. Ini 100 permintaan. Saudara Rio minta lagi. Tadi kan sudah Bang. Dan saudara Rio kan Muslim. Mau ngapain sih Bang? Bang, mau ngapain kesini? Dibawa aja. Ini saudari-saudariku yang mbak-mbak cantik ini mau ngapain minta naik? Kira-kira mau ngapain? Kita naikkan ya. Siap. Oke. Saudara Jo kemana Jo? Jo? Ini ada satu Kristen mengakui kalau dirinya ini agama Kristen itu nabinya adalah Paulus. Ya, gimana saudara Jo? Di mana dalilnya Bang? Paulus nabi? Bentar, saya lagi cari Bang, saya lupa soalnya. Hah? Saya kasih petunjuk di dalam Matius 24 nomor 24. Iya. Meneras yang gue tanya. Teman-teman, ini yang Muslim, jangan dulu minta pertemanan. Harusnya saudara-saudara pendebat Kristen ini berlomba hadir ke sini loh. Mustahil netizennya yang mereka Kristen yang biasa debat yang hebat itu mustahil kalau dia nggak tahu, nggak sampaikan kalau saya lagi live menunggu Kristen. Mungkin mereka ada, tapi tidak berani naik atau gimana ya? Atau karena orang Kristen gengsi berdiskusi. Susahnya dinaikkan ini. Kenapa susah kawan? Karena yang menumpuk ini umat Islam semua ini yang minta permintaan ini. Jadi saya harus scroll sampai ke bawah, sampai di bawah, naik lagi ke atas, yang tertulis Islam semua. Nama teman-temanku inilah. Begitu cintanya kalian. Ya, sabar ya. Oke. Jo. Iya, halo Bang. Sudah dibaca? Ya, ini saya bacakan ya. Iya, Saya silakan. satu HP ya. Lah, nggak bisa ini Bang. Ya, saudari Tia dari sekte mana?
Saudari Tia dari sekte mana, Mbak? Tia Martin dari sekte mana, Mbak? Mira mau kan Mira. Mira mau. Ototoai. Oke. Jo, mana dalilnya, Jo? Mana dalilnya? Oke, saudara Koling si Hombing dari sekte mana, Abang? Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Dari sekte mana, Abangku? Muslim bang. Bang Juma Oh, Muslim. Muslim. Oh, Muslim. Iya, Bang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah baik. Iya. Ada kabar penting mungkin, Bang? Oh, ini kayaknya dinaikkan ini bang ya. Iya, karena abangku minta permintaan naik. Oh iya. Iya. Bang, mau tanya aja dikit boleh bang ya? Iya, terkait apa itu, Bang? Terkait Islam lah bang. Terkait sholat bang, sholat. Kita debat terkait lintas agama, abangku. Oh sorry bang, oke bang, oke. Iya. Maaf ya bang Ke ya. Ustadz nanyanya. Ada Ustadz Alif, Ustadz Tahta, Ustadz iya. Edis. Iya. Edis. Iya, dia pakar Al-Quran katanya, Bang. Subhanallah, enggak lah bang. Makanya saya tunggu ini dia hadir di sini. Oh gitu ya. Saya mau mengulang sejarah biar orang Indonesia tahu siapa Edis itu. Sosokan, selalu merasa pintar, merasa hebat. Oh gitu bang ya. Iya. Ya, Bang, ya. Salam kenal ya bang ya. Saya Iya, saudara. dari Siantar ini bang. Oh, Siantar, Bengawan Solo, Masya Allah. Salam Siantar sama bukan- teman-teman di sana. Siantar bukan Bengawan Solo bang. Oh, bukan ya? Toba. Oh iya, Sumatera Utara, betul. Kemarin abang kan ke Medan. Iya, betul. Saya di Medan kemarin. Iya. Jumpa sama itu. Bu, apa Iya. nih? Nah. Oke lah bang ya, turunkan aja ya bang ya. Sip, thank you abangku. Begitu pengertiannya abangku ini, jempol buat abang. Masya Allah. Thank you. Salam sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita naikkan saudara kita ini. Fendi Lubis. Aduh, orang-orang ini ngerjain kita ya. Saya disibukkan dengan mencari orang yang mau naikkan lebih banyak. Saya dipusingkan dengan teman-teman yang minta kita mau berdiskusi. Mama, kasihannya aku ini. Sibuk aja ini milih-milih. Oke saudara, siapa namanya? Kevin Sanjaya Sanja. Apa kabar bang? Bang? Ada yang punya kain kafan enggak? Untuk saudara Sanjaya, untuk saudara Joy ini. Dia ngomong sendiri tuh. Ngomong sendiri dia. Bentar bang, saya bisa keluar bentar bang. Soalnya HP saya cuma satu, jadi susah bukanya. Nanti saya minta diundang lagi naik. Oke, 4 tahun kemudian. Silakan. Iya. Cobalah ya. Ini kayaknya bening-bening ini. Mungkin dia misionaris. Kita naikkan dulu. Bismillah. Halo, selamat siang. Dari sekte mana Mbak Aning? Mbak Aning dari sekte mana Mbak? Mbak Aning dari sekte mana? Kacamatanya beli di mana? Lagi di mobil ya Mbak? Mobilnya merek apa Mbak? Samsung. Capek. Aduh, Indonesia.
tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Mana yang saya naikkan tadi nih? Ayo siap-siap aja yang pakai hijab ku naikkan semua nih. Indok nantiara pala kere basamune. Halo Bang Juma, shalom. Iya, salam. Gimana kabar? Baik. Topolei. Bang Juma, udah sehat? Iya, sehat. Syukurlah. Dari mana ibu? Ibu Tiara dari mana bu? Dari Konoha. Oh dari Konoha. Yes. Dari sekte mana di Konoha? Sekte apa itu ya? Ya sekte Katolik, Protestan atau Advent kah? Saya agak BP Protestan. Emang GP? Oh Protestan. Bang Juma ini kadang-kadang. Ibu bisa menjelaskan tidak siapa Nabi yang mengajarkan HGB? HGB hak guna bangunan kan itu ya? HGB. Apa itu HGB? Hak guna bangunan tadi ibu bilang sekte dari HGB. HGBP. Oh, HGBP. Ya sudah ibu Iya. jelaskan. Nabi mana yang mendirikan aliran kepercayaan HKGP? Nah, silakan. Nabi. Iya. Nabi Musa. Mana ada Nabi Musa mendirikan agama HKGP? Loh, Ibu, setiap semua Kristen, bukan HKBP aja. Iya, di mana Nabi Musa mendirikan agama HKGBP Kristen? Dengar ya, Bang Juma. Ya, dengar ya. Dengar. Setiap aku ngomong harus disimpan dalam hatimu, sayangku. Mati meja. Iya, lanjut. Di mana dalilnya? Dengar ya, Nabi Musa Bang mendirikan Juma. agama Kristen. Iya. Allah berkata, Musa, kamu harus mendirikan apa namanya itu ya? Saya nggak bawa Alkitab pula ya. Bang Juma, mendirikan tempat ibadah, Bang Juma. Jadi yang mendirikan itu agama Kristen itu, ibadah itu, ya Musa, Bang Juma. Mengerti kan? Mana dalilnya Musa mendirikan HKGB? Bukan HKBP aja loh Bang Juma. Iya, HKBP aja dulu. Mana dalilnya? Kok dalilnya HKBP mana? aja sih? Iya, HKBP aja dulu. Mana dalilnya? Nabi gitu, HKBP. Yang aku tahu mendirikan Kristen itu si Musa. Di mana dalilnya? Ya bacalah di Perjanjian Lama. Iya, di mana itu? Kok kayak gitu ceritanya, kok baca dari Perjanjian Lama? Di mana dalilnya, Ibu? Aku nggak bawa Alkitab pula ini. Sedang kerja. Roh Kudusnya kemana? Tidur. Roh Kudus lagi tidur. Roh Kudus lagi tidur. Sembunyi dalam hati lah Bang Juma. Ibu ini gimana sih? Jangan bercanda dong. Masa Nabi Musa mendirikan agama Kristen? Ya memang itulah kenyataannya. Ngapain pula kita bohong-bohong Bang Juma? Berbohong itu nggak dibolehin Bang Juma.
Ini ibu sedang berbohong. Bang Juma harus apa? Sering-sering baca Alkitab Bang Juma. Perjanjian lama aja dulu baca. Nabi Musa nih diajarkan ya Bu ya, di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Musa dan kaumnya, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Mana Bani Kristen? Mana ibu? Bu, dalam Al-Quran, wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Membaca sampai bawah lah Bang Juma. Sampai mana Perjanjian kita harus- lama. Perjanjian lama. Ulangan 33 nomor 4, hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya berlaku untuk Bani Yakub. Yakub. Ya, Kalau Bang Juma membaca Alkitab itu, jangan aja sepenggal-penggal aja. Baca masih semua, mending biar saya tahu jalannya, membaca Bang Juma. daripada ibu. Aku tidak bawa Bible di sini, aku lagi di tempat kerja. Masih mending Bang semua lo. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Yakub itu siapa Bang Juma? Yakub itu anaknya daripada Nabi Abraham, cucu Yakub. Cucu Abraham, Abraham. cucu Yakub. Iya. Aku mau tahu aja Bang Juma. Iya, jadi Kamu agama pintar. Kristen ini didirikan oleh siapa? Agama Kristen ini. Musa. Alamak. Iya. Kalau Bang Juma nggak mau terima itu urusan Bang Juma. Yang penting bukan nggak mau terima ibu. Itu emang itu diketawain adanya. diketawain Musa. orang. Yesus aja tidak mendirikan agama Kristen, kok Musa pula yang Iya. mendirikan agama Kristen? Kalau Yesus mendirikan agama Kristen, berarti dia itu kan bukan Tuhan. Karena Tuhan itu nggak punya agama Bang Juma. Mati Mija. Berarti agama Kristen ini tidak didirikan oleh Yesus. Iya. Siapa yang mau datang kepada Yesus, berarti dia itu seorang Kristen. Ya Bang Mati Juma. Mija. Itu hanya salib itu hanya lambang aja Bang Juma. Seperti kalian kan itu bintang sama bulan kan itu. Astagfirullahaladzim ya Allah yang karim. Agama Silakan Kristen kamu itu ibu. terima loh Bang Juma. Agama Kristen itu pertama ibadah Minggu, Natalan, apalagi memperingati kematian Tuhannya, memperingati kelahiran Tuhannya. Tuhannya mati, Tuhannya ditampar, Tuhannya ditonjok, Tuhannya diludahin, Tuhannya dicelutin pakaiannya. Kemudian apalagi digantung, ditombak, dibunuh, dikubur, hilang mayatnya, keluar dari kubur. Itu ajaran siapa? Nabi mana yang mengajarkan itu ibu? Nabi mana? Nabi Musa pula. Mana ada Nabi Musa mengajarkan Tuhan mati? Bu. Tuh Yesus bukan mati loh Bang. Yesus itu mati. Kenapa? Supaya kita mati dan terangkat lagi. Yesus Bang itu Juma. bukan mati katanya. Tapi kalau di Yesus itu agama mati Bang kenapa? Juma, kalau di agama Bang Juma kalau mati nggak bangkit lagi. Itu artinya Tadi ibu Bang mengatakan Juma. Yesus itu tidak mati. Ujung-ujungnya Yesus mati karena apa? Kan lucu ibu ini. Coba ibu pegang pusatnya dulu ibu. Coba masih Bang ada Juma nggak gini pusatnya? loh Bang Juma ceritanya. Jangan-jangan itu, Bang pusatnya Juma. hilang. Bang Juma. Begini ceritanya Bang Juma. Makanya dengar aku ngomong. Ya, dari Begini tadi masa aku ceritanya. nggak dengar ibu? Ya. Ada aja ibu ini. Kenapa Yesus harus mati? Ya. Semua Kenapa harus mati? Kenapa harus mati? Kenapa? Siapa yang mengharuskan? Siapa? Ayo, kena ibu ini. Bang Siapa Juma, yang mengharuskan Yesus mati? gak usah dulu kamu Yang jawab. Bang Juma. mengharuskan- Biarkan aku ngomong dulu. Yang mengharuskan Yesus mati siapa? Allah. Di mana dalilnya? Nah, Iya. kena ibu. Nah. Mana dalilnya? Aku ngomong aja dulu ya. Nanti. Iya. Loh, kok nggak percaya Bang Juma ini? Dalil. Bang Juma dengar aku Ibu ngomong dulu.
Kamu nggak apa? Dalil Belum dulu, selesai dalil, aku dalil. ngomong, kamu udah ngomong. Dalil. Itulah sifat Bang Juma. Bang Juma dengar aku ngomong dulu, baru kamu Dalil, apa, dalil, ngomong. dalil. Kalau tidak ada dalil, pantat ayam juga bisa ngomong. Iya, Siap. karena adalah dalilnya Bang Juma. Nah, coba silakan. Saya ingin dengar. Dengar ya Bang Juma. Ya. Kamu bilang kan Yesus mati kan? Loh, Ya yang kan? bilang Yesus mati kan Yesus ibu. mati. Kenapa harus Yesus mati Bang Juma? Nah, siapa yang mengharuskan? Ya, ya Allah yang memang harus Dalil. mati dia. Dalilnya mana? Allah mengharuskan Yesus mati. Di mana tertulis? Ya, aku nggak bawa Alkitab Bang Juma. Tapi itulah Bang Juma, nggak ada yang reka-rekan, nggak ada yang apa. Memang itu Bang Juma. Oh, jadi ibu hanya mereka-reka aja nih bahwa Enggak. Yesus harus mati. Dengar aku Yang ngomong. mengharuskan Yesus mati siapa? Allah. Nah, di mana dalilnya? Bacalah di perjanjian lama Bang Juma. Kok Yesus harus mati di perjanjian lama? Dalilnya Tuhan menginginkan di perjanjian lama, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, Yesus orang tidak bersalah. Apa kata Elohim? Iya, Yesus Jangan kau bunuh. Bang Juma itulah Bang Juma ini. Ya. Jangan kau bunuh, itu artinya Bang Juma, kau itu di dunia ini jangan kau bunuh orang manusia Bang Juma. Sekalian begini, biar sekalian pamer cincin. Jangan kau bunuh. Ulang. Jangan kau bunuh. Bang Juma, Keluaran cincinmu 23. itu berisi itu ya. Bercanda. Halo. Berisi itu cincinmu itu Bang Juma. Iya berisi. Shalom. 1 kilo. Iya kan? Iya, Berisi salmon. kan, Bang. aku Silakan. kulihat itu Bang Juma, cincinmu itu ada isinya. Ya udahlah, jangan lari ke situ. Saya cuma bete aja ini. Sedikit Dengarkan lagi aku saya dulu Bang Juma, biar kamu paham. mau izin ibadah. Oke, saudara Josafat yang mengajarkan agama Kristen itu nabi mana, Bang? Bukan nabi sih Bang, kalau menurut saya. Lalu Lebih ke siapa abangku? lebih ke Yesus gitu. Artinya gini, Mm-mm. Kristen itu melambangkan oleh Yesus. Artinya ajaran-ajaran dan juga apa namanya? Istilahnya Apa, yang Bang? berasal dari Kristus gitu Bang. Artinya ya Yesus yang berbuat suatu Iya. hal-hal yang gimana lah Mungkin- artinya. Mungkin abangku Di sini? bisa nunjukkan, mungkin bisa abang buktikan di mana Yesus mengajarkan kekristenan gitu. Kan kita berbicara mengenai skala nabi. Nabi itu yang menyampaikan wahyu. Yang Bukan. menyampaikan wahyu. Bukan, maksudnya bukan Yesus yang mengajarkan kekristenan gitu Bang. Artinya Kristen itu Bagus. sebagai lambang atau juga rujukan yang mengarah kepada Yesus. Artinya Iya. Yang Jadi kita Kristen ini membuat satu kelompok komunitas dengan membentuk aturan-aturan agama, lalu menjadikan tokoh Yesus sebagai orang yang dinomorsatukan di dalamnya. Betul? gimana Bang? Jadi orang Kristen ini adalah perkumpulan orang-orang yang melantik atau mengangkat Yesus sebagai tokoh. Aku siap, syukran. Gimana ya Bang Tetapi- jelasinnya? Ya kan saudara saya menjelaskan Yesus tidak mengajarkan kekristenan. Tapi pada faktanya Kristen ini adalah satu komunitas yang membentuk diri kemudian menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan ini. Contoh ibadah minggu, Natalan, memperingati kelahiran, kematian dan seterusnya. Yesus tidak pernah mengajarkan itu kan. Artinya Artinya kan itu semua sesuatu hal yang nyata gitu Bang. ya Yang terjadi nyata di bumi. diajarkan oleh pendiri Kristen. Betul ya? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Diajarkan. Yesus nggak perlu contoh. begini. Yesus nggak Diajarkan perlu atau tidak diajarkan, Bang? Diajarkan. Kalau Bang Sirat ini diajarkan atau tidak? Kalau menurut saya Yesus nggak perlu seperti sebagai guru kepada murid gitu yang diajarkan
kawar Yesus kan menulis mengatakan, begini. saudaraku, Artinya, ya, bagaimana? Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Berarti, Iya, benar. berarti kalau Kristen ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus, maka Yesus tidak pernah melakukan prosesi keagamaan Kristen. Begitu juga sebaliknya. Kalau Yesus tidak pernah melakukan, kalau Yesus yang mengajarkan kemudian agama Kristen, berarti Yesus ini juga menyembah Yesus. Karena Kristen itu, Bang, itu berasal dari Kristus. Iya betul, Kristus yang mana dulu? Kan bukan Yesus, anak Maria yang mengajarkan Kristen. Kristen itu berasal dari kata Kristus yang Saya merupakan paham. gelar bagi Yesus gitu loh, Bang. Ingat, Yesus ingat, Kristus gitu. Ingat Bang, di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata Kristus. Kata Yesus, ada penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan Kristen. Sementara Anda sebagai Kristen mengatakan mengikuti orang yang mengaku Yesus Kristus. Yesus Kristus mana yang Anda ikuti? Sedangkan kata Yesus ada penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Sebenarnya bukan mengaku loh, Bang. Ini kita merujuk kepada suatu perbuatan dia gitu loh. Di mana Yesus ibadah minggu? Kurang tahu kalau itu sih, Bang. Nah itu dia, makanya berarti yang Anda ikuti selama ini memang Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus yang harus diwaspadai yaitu penyesat. Yang tertulis di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah Itu, kepada Bang Juma. penyesat yang datang Itu kepadamu. Bang Juma. Itu artinya Bang Juma, di zaman nanti ya akan banyak memakai nama-nama Yesus. Itu bukan berbicara Itulah akhir nabi-nabi zaman. penyesat, Bang Juma. Itu bukan berbicara akhir zaman, Ibu. Matius 24 itu Yesus berbicara. Yesus berbicara dengan orang yang hidup di abad pertama. Waspadalah supaya gini, kamu. Bang Juma. Bang Juma gini. Kita ini kan sudah mau ke akhir zaman. Ibu aja, Jadi. saya nanti. Ibu aja dulu. Dengarkan aku dulu Bang Juma. Dari tadi didengar tapi tidak ada dalil buat apa. Itu cincinmu itu buka dulu itu. Risih kali kurasa. Buka dulu itu Bang Juma, risih kurasa. Udahlah. Udah. Itu yang dinamainya Bang Juma. Mm-mm. Nabi-nabi palsu itu. Itulah apa namanya itu Apa? Ngarang lagi. agama. Ahli agama, Bang Juma. Jadi itu dibuatnya lah dia sebagai nabi-nabi palsu menamai nama Yesus itu artinya, Kristus Bang Juma. palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus Itulah nabi-nabi palsu. palsu. Nabi-nabi palsu. Iya, itulah nabi-nabi palsu itu Nah, Kristus mengatasnamakan palsu- Yesus. Kristus Yesus palsu berkata ini. begini, Bang Juma. Kristus palsu ini Yesus datang di berkata abad begini, pertama, Ibu. akan banyak nabi-nabi palsu bermunculan memakai namaku. Iya. Kamu tentu Kamu siapa di situ? Kamu siapa? Kamu semua seluruh umat Kristen akan udah tahu itu itulah nabi palsu itu errornya siapa, Bang Ibu. Juma. Itulah errornya Ibu. Makanya saya katakan siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Ibu nggak bisa menjawab. Ibu larinya ke Mengajarkan- Nabi Musa. Ibu larinya Itulah menuduh firman Nabi itu Musa. tadi itu menjadi manusia itu Bang Juma. Siapa yang pengikut Yesus berarti dia itu sudah tahu Bang Juma. Iya. Ya, Jadi berarti bedakan Ibu, Yesus itu ada dua. Minimal dua. Yesus Mana anak dua? Maria. Yesus anak Maria yang adalah manusia dan Yesus. Mana ada dua? Loh, Di tadi mana Ibu mengatakan jalannya dua? nabi-nabi. Dari mana? Mana ada Dalilnya jalannya dari mana, dua, Bang, dua? apa Yesus? Oke, baik. Di mana? Boleh ya? Oke, saya jawab. Dengarkan. Matius 24 nomor 4 nomor 5.
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Penyesat itu bernama siapa menurut Yesus? Ya Waspadalah seperti apa ini juga itu Bang Juma. Seperti aku sama si Juma gitu loh. Itu seperti Nabi loh Bang. Nabi yang Aku mengaku sama si Juma dia gitu. itu Jadi Tuhan akulah Yesusnya, si Juma lah kepada penyesatnya penyesat gitu. yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Namanya Yesus siapa? Yesus. Memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Penyesat yang mengaku Yesus itu mengatakan akulah Kristus. Disingkat Yesus Kristus. Berarti penyesatnya namanya Yesus, gelarnya Kristus. Waspada. Bukan. Kamu Bukan itu salah pula. paham Juma. Kok dibantah ajaran Yesusnya? Makanya di data nomor 24-nya, sebab Kristus palsu. Nah, Kristus palsu itu mengaku Yesus. Yesus Kristus. Ya itulah Yesus palsu itu memakai nama Yesus. Nah, betul. Padahal Sekarang dia kan, yang datang kepada padahal dia Paulus di padang palsu. gurun itu siapa? Mengaku siapa itu yang datang kepada Paulus? Mengaku siapa? Siapakah engkau Tuhan? Apa jawabnya? Suara itu apa jawabnya? Cahaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ayo. Apakah itu anak Maria? Apakah itu anak Maria yang datang kepada Paulus hanya dalam bentuk suara? Itu hantu si Juma kali ya. Gitu. Itu jujur. Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Ayo. Sedangkan anak Maria adalah manusia. Kristus Yesus adalah manusia. Yang datang kepada Paulus Yesus bukan hanya manusia. ada satu. Yesus hanya ada satu. Tapi penyesat ada 1000. Udah? Bagus. Salah satunya yang datang kepada Paulus. Yes. Paulus. Ada sosok Kristus mengaku datang kepada Paulus. Sampai Paulus kemudian mendirikan agama Kristen. Nanti kita bahas. Mana dalilnya? Mana? Matius 24. Nomor Kamu baca 4 sampai ke bawah. Jangan saya baca sampai ke bawah. Kamu baca Juma. Dengarkan. Nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, jangan kau pergi ke sana. Atau ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang banyak menyesatkan orang. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar, bersinar dari timur sampai ke barat. Cuma ini asal ngomong aja. Cuma asal ngomong aja gitu. Penyesat palsu itu siapa? Demikian kelak nanti kedatanganku yang kedua. Jadi kalau aku yang datang, tanda-tandanya matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang di langit. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27, nomor 30. Sebab tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku datang. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias, yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus. Jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Kristen. Sekarang belum waktunya Bang Juma. Sekarang belum waktunya. Hanya satu aja Yesus Bang Juma. Tapi yang memakai nama Yesus nanti akan banyak yang bermunculan yang palsu-palsu Bang Juma. Jadi jangan kamu bilang ada 2 Yesus. Gak boleh. Gak ada cerita. Jangan bilang Adinda, ada 2 Kang Dito, Yesus. Gimana dalilmu Kang Dito itu? naik dulu ya dek. Saya ibadah dulu sebentar. Kita temani dulu teman kita ini. Saya naikkan dulu adik saya ya.
Nanti beliau yang gantikan saya sementara. Habis itu silakan teman-teman untuk berdiskusi lagi. Tunggu ya. Aku mau ibadah dulu. Dengarkan aku menyembah dulu, Bang Tuhannya Juma. Yesus. Bang Juma, dengarkan dulu, Aku jangan sholat lari. dulu. Iya. Cuma Jangan 10 lari menit. dulu. 10 menit. Enggak dong. Enggak lari lah aku. Adinda Kandito naik dulu ya, Dek. Kamu temani sahabat kita yang ada di atas ini, teman-teman kita. Aku sholat dulu, sholat. Tenang aja, aku masih di sini. Assalamualaikum. Wah, Bang. Masih di sini. Kamu sholat tapi memakai cincin-cincin yang nggak benar kamu. Lah, dukun santet juga ternyata ibu ini. Buanglah itu Bang Juma supaya kamu itu ya jadi ulama suci gitu loh. Juma. Udah aku ibadah dulu. Bertobatlah Dinda, dirimu. Dito silakan di. Aku pulang Siap, Abang. tobat. Aku mau ibadah. Ya, silakan. Siapa bang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kak Tiara, bukannya tadi sayangan komplit yang dipaparkan Matius 24 dari ayat 4, ayat 5, kemudian ayat 23, 24, 25, 26, 27, 30. Tentang bagaimana nanti Yesus akan turun yang kedua kali. Pertinyi ini yang ketemu Paulus di padang gurun, yang ketemu Ananias, yang bertemu dengan Yohanes bin Zebedius di Pulau Patmos. Satu lagi di mana lagi? Ya itulah. Itu sopo gitu loh. Silakan. Silakan. Aduh lupa bangku kasih moderator. Kak Tiara. Iya, bentar dulu ya. Saya tulis dulu sebentar ya. Iya. Yang bertemu Paulus di padang gurun itu Yesus, Bang. Itu tanda itu sudah turun atau belum? Itu yang keberapa kali, Bang? Oh, siap sudah jadi moderator. Itu Kak Tiara kalau di air di mute dulu. Waduh, bunyi lo airnya. Gak bagus lo didengerin. Kita lagi live juga kan. Oke, Kak Yosafat. Jadi yang ketemu di padang gurun mengaku Yesus itu turun ke berapa kali, Kak? Abang. Aduh, macam mana Itu pas ini? kebangkitan Yesus lah, Bang. Yesus menampakkan diri kepada Paulus Pada melalui saat ketemu Paulus itu, Yesus itu sudah naik ke langit atau belum? Jangan begitu Kalau- lah, Bang. enggak gini, kalau dia bangkit artinya dia udah hidup toh. Nah, artinya pas kebangkitan dia itu dia menampakkan diri kepada Paulus melalui cahaya gitu loh, Bang. Maksudnya itu Yesus atau bukan? Dia turun nggak sebenarnya? Iya. Dia turun. G. Bukannya tadi sudah dijelaskan tanda turunnya Yesus nanti yang kedua ada di langit. Ya. Artinya begini, dia turun itu Artinya apa artinya lagi? dia bangkit dulu gitu loh, Bang. Dia bangkit dulu. Setelah dia bangkit, dia kan mau naik ke surga. Artinya sebelum dia naik, dia menampakkan diri dulu kepada Paulus. Mana Gitu loh. ada, Bang? Bukannya dia naik baru turun lagi, itu bukan. Gitu loh. Ini aneh-aneh aja lah bangku ini. Aduh. Aneh Coba gimana sih, sebutkan. Bang? Pada saat Yesus itu ketemu dengan Paulus, dia sudah naik ke langit atau belum? Yesus kan naik ke langit, nggak langsung naik gitu aja loh, Bang. Iya, Aduh. Coba Bang, satu kisah para rasul. Coba. Kisah para rasul yang mengatakan dia naik ke langit, itu dia sudah ketemu Paulus atau belum? Apanya abang ini? Macam mana? Bentar ya, Bang. Ya, agak aneh, agak lain ini. Dibilangnya Yesus di zaman yang sama sebelum naik ke langit ketemu Paulus. Agak lain, bah. Aduh. Aduh, macam mana ini?
Kak Tiara dibuka mic-nya Kak Tiara. Kalau sudah tidak di air. Ini saya menghendaki begini ya. Kalau Pak pendeta-pendeta yang naik. Ya, gimana Kak? Maksudnya tadi apa Bang? Yesus bangkit lalu turun lagi, kan itu kan? Bangkit turun lagi. Iya maksudnya Iya, yang itu abang tadi. maksudkan begitu. Yang abang maksudkan begini loh. Yang abang mengarah kayak gini. Dia naik baru turun lagi gitu kan? Yesus Iya. bangkit baru turun lagi. Bukan, itu bukan gitu loh. Makanya dengarkan Bang, saya menambahkan tadi yang sudah dijelaskan sama Bang saya tentang bagaimana Yesus itu turun yang kedua kalinya. Kita perlu paham dulu. Betul. Kita perlu paham dulu faktanya. Apakah Paulus kalau sejaman dengan Yesus? Iya, tapi di mana cerita 4 gospel Paulus bertemu dengan Yesus? Tidak ada. Ya. Ngerti nggak Bang? Paulus bertemu dengan Yesus memang betul. Bertemu di mana? Setelah dia naik ke langit atau sebelum? Sebelum. Deh. Ini kan gini Bang ceritanya. Si Paulus itu kan bukan seorang pengikut Kristus. Iya kan? Si Iya. Paulus ini adalah seorang pembunuh, ya. Semua pengikut Kristus dimusuhinya. Lalu setelah itu Yesus menampakkan diri kepada si Paulus ini tadi, menampakkan diri sama si Paulus. Lalu Yesus membuat si Paulus buta, ya kan? Yang ketemu sama Paulus, Yesus yang manusia, yang nampak dengan jelas dengan Paulus atau bukan? Bukan. Lah kalau bukan, yang Yesus yang mana? Ya Yesus, Tuhan yang kita. Mana? Yang manusia atau yang apa? Ya jadi Tuhan dia. Jadi Tuhan? Iya. Deh. Ya, dia menampakkan diri sama si Paulus. Substansi kita, dengarkan dulu. Substansi yang kita bicarakan, ada dalil Yesus mengatakan kepada murid-murid, Matius 24, nomor 4 dan nomor 5. Memberikan peringatan kepada murid-murid. Waspadalah, murid-murid, akan datang banyak penyesat menggunakan namaku itu akan nabi mengaku. palsu. Ya dengarkan dulu. Dan dia akan mengaku akulah Kristus. Ini peringatan dari Yesus. Di nomor 23, nomor 24, 25, 26, 27 sudah dibaca belum? Di situ dikatakan, saya sudah katakan, apabila ada yang datang padamu, akulah Mesias, atau aku di sana, aku di sini, jangan kalian percaya. Itu bukan aku. Gitu ya. Iya. Jadi poinnya, kemudian di nomor 30, peringatan itu ditebalkan oleh Yesus. Kedatanganku yang kedua nanti, begitu ya? Betul? Kedatanganku yang kedua nanti, seperti petir cecar. Langit itu gelap. Langit itu bergoncang. Iya. Itu bulan udah tidak kiamat bercahaya. Itulah hari tanda-tanda kiamat. kedatanganku bahwa semua manusia akan rebah. Itu Bukan tanda rebah, dia yang mati. kedua. Rebah lah, udah nggak apa-apa. Poinnya, kedatangan kedua itu sudah jadi atau belum? Sudah terjadi belum? Iya, ini sudah mau mendekat. Kalau belum terjadi, yang ketemu sama Paulus siapa? Itu dengar aku ngomong ya, Bang apa ini Bang? Dengar ya Bang ya.
itu yang dibilangnya itu kita kita manusia ini yang ditulisnya itu Bang gini, bila mana ada seorang yang mengaku aku adalah Kristus, pergilah ke sana, pergilah ke sana, janganlah kamu mau, soalnya itu nabi-nabi palsu, ya. Akan banyak berdatangan nabi-nabi palsu yang mengaku namanya Yesus Kristus. Kamu Yang janganlah mengaku kamu Kristus. percaya itu. Yang mengaku Itu Kristus artinya juga. sama kita dibilang sama kita manusia sekarang di bumi ini, Bang. Bukan Iya. bukan untuk pengikut Yesus yang dulu-dulu, bukan. Oke, kita coba menganalisa siapa yang mengaku Kristus pada saat di padang gurun. Apabila ada yang berkata, aku di sana di padang gurun, Iya, jangan dituruti. Jangan Karena percaya. itu nabi palsu. karena itu Mesias palsu, bukan aku. Ya, poinnya yang bertemu dengan Paulus, kemudian mengatakan, akulah Yesus yang kau Ya, itu memang Yesus. aniaya. Memang itu Hah? Yesus bertemu dengan Paulus, Pak. Paulus itu sendiri. Ya, Kalau itu terjadi, dia sudah turun belum? ya inilah kita menantikan dia. Abang harus percaya apa yang tertulis, Bang. Kami Begini percaya. loh, Bang. Begini loh, Bang. Saulus, Begini. mengapa kau menganiaya aku? Ya Paulus apa? Iya paman. Ya, Siapakah memang sih. engkau paman? Bukan dikatakan dia paman, dia katakan Tuhan. Bagaimana Paulus mengaku tiba-tiba yang ngomong itu Tuhan? Gak mengerti kalian. Saulus, ya akulah yang kau aniaya itu. Apa pertanyaan Paulus? Siapakah engkau paman? Masa begitu jawabannya? Bukan kan? Dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Aduh, Tuhan apa ini? Abang dengar kalau ngomong, Bang. Jangan hanya kamu aja ngomong. Kamu nggak mengerti. Makanya kamu buat lelucon gitu loh. Gini loh, Bang. Abang kan Ya. konfirmasi, minta konfirmasi. Silakan. Begini, abang kan minta konfirmasi apakah Yesus yang bertemu Paulus, begitu toh? Betul. Nah, kalau menurut saya yang bertemu Paulus itu adalah Yesus, tapi bukan dia Bukan merujuk Yesus kepada- yang bukan Yesus begini yang loh, Bang. asli. Iya, Abang Artinya dengar begini. dulu dia ngomong, Bang. Abang dengar dia dulu ngomong. Iya, bukan Yesus yang. Mau dijelaskan Ya, tapi silakan. abang ketawa-ketawa kayak gitu. Ya, Mana boleh silakan. kayak gitu. Ya. Dengar dulu ngomongnya. Oke, begini. Ah, Abang kan minta konfirmasi siapa yang Betul. bertemu Paulus. betul. Yang bertemu Paulus itu benar, itu Yesus. Siapa? Artinya Yesus itu bukan dalam bentuk rupa manusia. Oh, Yesus jadi bukan. menampakkan diri. Artinya Yesus menampakkan diri melalui seperti kalau nggak salah suatu cahaya yang seperti cahaya ilahi gitu loh, Bang. Nah, Oke, sebelum oke. Yesus bangkit naik ke surga begitu. Bukan dia harus wujud manusia, harus ketemu Paulus dulu di sana, di sini. Bukan. Yesus itu adalah Tuhan. Dia ada di mana aja. Dia bisa ketemu siapa aja. Tapi nggak harus dengan bentuk manusia, dalam wujud rupa manusia gitu loh. Lalu siapa yang dikatakan Yesus yang mengatakan akulah Kristus? Gimana, Bang? Yang dikatakan Yesus di Matius 24, lalu siapa yang dimaksud Yesus mengaku akulah Kristus? Siapa? Siapa, Bang? Macet-macet, Bang. Lalu siapa yang disebutkan oleh Yesus yang mengaku akulah Kristus? Nabi palsu. Kalau itu kayaknya nabi palsu sih, Bang, mengarah kepada nabi palsu Iya, yang nabi mengaku sebagai palsu. Kristus. Gitu loh. Aduh.
Bang, Roma 9 nomor 5. Paulus itu tiba-tiba mengatakan, apa disebutnya di sana? Mesias. Ia adalah Theos. Dia adalah Tuhan. Mesias Tuhan, mikir gak? Iya betul. Mesias Tuhan. Iya. Di Al-Quran pun Mesias. sana adanya itu. Mesias mana yang disebut Tuhan? Ya memang Mesias itu Tuhan. Mesias palsu. Matius Akan ada 24 nanti Mesias nomor palsu di dunia ini. 24. Iya, akan ada nanti Mesias palsu di dunia ini. Itu pada di akhir zaman nanti kita Nggak lalu mengerti, itu, Bang. Bu. Begini Aduh, loh bang, aduh. begini loh bang. Iya, 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 iya. Yang maksud abang itu Mesias palsu atau nabi palsu itu bukannya Yesus gitu loh. Itu sesuatu yang mengaku gitu. Apakah ada Mesias lain selain Begini, Yesus? no, Hah? Apakah ada Mesias lain selain Yesus? tentu tidak bang. Hah? Nggak ada kan? Berarti yang Nggak dimaksud ada. Yesus itu Mesias palsu siapa? Oh oke, abang kan minta merujuk kepada situ. Contoh, saya nih, saya mengaku sebagai Mesias. Saya termasuk Mesias palsu atau asli? Mesias itu yang dikatakan di Roma pasal 9 nomor 5. Mesias ia adalah Elohim. Nggak mengerti juga rupanya. Abang ini sendiri yang Abang yang belum abang nyampe nggak ke nyambung situ. ngomongnya gitu. Oke, Pertanyaan kau saya, baca. contoh. Kau baca dulu. Kau udah Enggak, baca enggak. belum? Begini, Roma coba- 9 coba- nomor coba- 5. Coba abang jawab. Begini, saya bertanya. Abang kan menanyakan Mesias palsu. Nah, contoh saya mengaku sebagai Mesias. Apakah saya asli Mesias atau bukan? Nggak mungkin Coba lah. menjawab. Kau bukan Elohim. Nah, itu yang dimaksud Mesias palsu. Begitu. Bukannya Bang. bukannya Bang. harus fotokopian Yesus serupa yang turun yang mengaku sebagai Melanjutkan dari apa yang dinarasikan oleh abang saya. Kita tidak keluar konteks. Siapakah Mesias palsu yang dikatakan oleh Yesus yang akan mengaku aku di sini, aku di sana? Itu merujuk kepada Yesus. Yesus palsu. Kenapa kalian gagal sekali ya membaca Bible ini? Abang yang apa? Nggak nyambung ngomongnya. Ya, itu Bang gini Bang apanya. Makanya abang itu kalau membaca Alkitab jangan Robek sudah otaknya, setengah-tengah. robek. Aduh, Siapa robek. itu Mesias palsu itu nanti? Siapa? Di dunia ini Oke, aku tanya nabi-nabi lagi palsu samamu. akan ada yang nabi-nabi palsu. Pergilah ke sana. Ku Akulah tanya lagi Mesias samamu. katanya. Ku tanya lagi samamu. Mesias itu ada nggak selain Yesus menurut orang Kristen? Oh, enggak ada, cuma satu Mesias, cuma satu. dia. Siapa? Yesus. Yesus. Roma 9 nomor 5 sudah dibaca. Abang yang Iya, bertanya siapa Mesias yang dikatakan Yesus? Mesias itu dikatakan oleh Paulus ia adalah Tuhan. Iya. Ya kan? Iya. Paulus nih. Paulus yang ngomong Mesias ia adalah Tuhan. Ya. Mm-mm. Pada saat dia bertemu dengan Paulus di Damsyik, dia mengatakan, Saulus, Saulus, woi, kenapa engkau menganiaya aku? Hahaha, gitu kan? Apa jawab Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Oke. Dia itu ngomongnya, Itu ya Yesus. Yesus yang menampakkan diri sebagai suatu cahaya gitu loh. Suatu cahaya ilahi, bukan dalam bentuk Bang. rupa manusia gitu. kalau bukan bentuk dalam manusia, Yesus bukan? Yesus. Yesus mengatakan apa tadi waktu dia turun? Yang kedua kalinya? Banyak yang akan mengaku Mesias. Terus waktu dia turun dari langit yang kedua,
Seperti dia naik atau dia akan turun cuman rohnya saja, cuman cahayanya saja. Ada nggak tertulis begitu? Artinya itu bukan suatu yang harus gini loh Bang. Contoh. Begini contoh ya, contoh. Ya. Nah, saya kasih kabar ke abang ini. Kita nggak ketemu langsung, gitu loh. Terus Apakah bagaimana abang menganalisa kalau tidak bertemu langsung? Kita bukan mengarah ke situ Bang. Kita mengarah ke asliannya, gitu. Apa yang asli, yang apa? Apanya yang asli? Abang ini makin ngawur. Oh, bukan Anda yang ngomong ngawur. Saya ikuti. Anda ngomong, kita ikuti yang asli. Apanya yang asli? Gini loh, Kok malah itu seperti begini loh Bang. Apa? Contoh kita kan belum ketemu. Abang dengar suara saya gitu kan. Terus abang ini percaya nggak kalau saya ini asli atau enggak gitu loh. Sesuai dengan akun saya itu. Asli manusia apa? Nggak mungkin lah iblis ngomong sama itu saya. dia. Terus nggak nyambung analogi Anda, nggak nyambung. Nggak nyambung Anda. Mending diem dulu. Ibu Ibu ini lebih hebat daripada Anda. Bu Tiara, Bu. Iya Bang, kalau aku ngomong abang diem Bang. Jadi biar nyambung gitu loh Bang. Iya, apa yang kutanya sebenarnya? Tanyalah apa maumu. Dari tadi rupanya nggak nyimak apa yang ditanya kan? Kuulangi lagi Bu, dengerin. Nah, ulangi lagi. Dengerin. Sambil atau kau baca dulu ya. Ibu ini tidak nyambung. Nabi sama Mesias saja tidak bisa bedain. Abang itu yang nggak nyambung. Udah dibilang tertulis di situ akan banyak bermunculan nabi-nabi palsu ya, Dan menamai namaku. Nah, gitu. Yesus itu belum turun ke dunia ini nanti. Itu yang dikatakan kita semua. Ya, itulah abang nggak nyambung. Kamu itu harus fokus dengan apa yang kubilang Bang. Oke, coba Ibu cantik bacakan dulu firman Tuhan. Kalau si Paulus bersama Yesus. Kok Pak Ulus juga dibilangnya Pak Ulus? Enggak, aku mulai dari tadi dengar abang ngomong itu nggak nyambung sekali, ya. Yesus sama Paulus, si Paulus itu dulu dia itu pembunuh Bang, ya, dia itu pembunuh, dia itu musuhnya orang Kristen, ya. Terus. Sesudah Siapa orang Kristen? Siapa orang Kristen sebelum Paulus? Ya, itu si Paulus itu kawannya menginjil siapa loh, ya? Siapa orang Kristen? Si Barnabas. Makanya dengar dulu aku ngomong. Kalau kamu ketawa gitu nggak nyambung. Udah ngomong kemana-mana Bu, dengarkan. Jadi bolak-balik aja nanti itu aja kamu tanya, nggak ada yang lain gitu. Dengarkan dulu ya. Disimak sebentar, saya ulangi lagi biar nggak kemana-mana ya. Ibu Tiara yang terhormat, kita membicarakan Matius pasal 24, nomor 23, 24, 25, 26, 27, dan 30. Apa isinya? Waspadalah, aku sudah katakan kepada kalian. Ya, apabila ada yang mengatakan aku di sana, Mesias di sana, Mesias di sini, jangan kau percaya. Ngerti Bu? Mesias. Ya, yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Itu jangan kau percaya. Ada orang yang kemudian menulis surat-surat Roma, dia mengatakan pula Mesias ia adalah Elohim. Emangnya dalilnya ada mengatakan aku adalah Tuhan. Emangnya itu ada dalilnya kalau itu bukan Yesus? Ya sekarang jelas. Jelas gimana?
Yesus mengatakan pada saat dia turun nanti seperti dia terangkat ke langit. Tubuhnya dia masih memiliki daging akan turun. Yang ketemu sama Paulus, Yesus yang berdaging atau Yesus tak berdaging? Enggak, kan tadi udah saya jelaskan. Paulus itu ketemu Yesus bukan dalam rupa manusia. Kalau satu menyimak, yang satu ngomong. Yang satu menyimak, yang satu ngomong.